Ya, pemirsa, kita kembali lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now. Saat ini saya sedang berada di Hotel Royal Singosari Cendana yang ada di Jalan Kombes Pol M. Durat nomor 6 Surabaya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang bintang tamu yang luar biasa. Yang satu adalah seorang dokter, Dr. Sukma Sahadewa, dan satu lagi adalah seorang pengamat sosial sekaligus konsultan di bidang human capital, ada Mbak Angelia Mary. Langsung kita sapa ya. Oh ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar virus corona COVID-19. Langsung kita sapa beliau. Halo, Dokter Sukma. Selamat malam, Mbak. Iya, waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Mary? Assalamualaikum dulu ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik. Iya, kita lagi bicara tentang yang lagi hangat-hangatnya saat ini ya, seputar virus COVID-19. Siapa sih yang nggak tahu gitu ya? Saat ini semuanya itu sedang seolah-olah sedang dilanda kepanikan gitu ya, dengan adanya virus yang satu ini. Takut terpapar, ada kecemasan. Aduh, gimana nih keluarga saya? Semuanya ya memberikan dampak sosial yang begitu luar biasa. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh tentang bagaimana perilaku masyarakat yang menghadapi virus COVID-19 ini. Nah, saya ini pengen tahu banget nih, Dok. Nah, dari sisi medis dulu ya. Boleh ya, Mbak Mary ya. Oke. Sebenarnya virus COVID-19 ini, ya itu sebenarnya karakteristiknya seperti apa sih, Dok? Jadi memang di beberapa hari ini atau 1 bulan kemarin ini kita dikagetkan dengan virus yang diberi nama adalah COVID-19. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa memang penularannya pada saat awal itu dari binatang ke manusia. Nah, ingat dulu pada saat kita ada yang namanya SARS, N195 dan lain-lain dulu itu ya. Ya, sebetulnya satu keluarga tetapi mutasi gen yang lain ini yang didapatkan dari hewan yang lain. Dari hewan lain ke manusia. Tetapi sekarang bukan lagi menjadi hewan ke manusia, malah sekarang yang menjadi permasalahan adalah dari human ke human, dari manusia ke manusia. Ini yang mengakibatkan terjadinya suatu kepanikan yang ada di dalam lingkungan di masyarakat kita, sehingga menimbulkan rasa kepanikan. Satu clue yang harus kita lakukan adalah tidak boleh panik, tetapi harus tetap waspada. Nah, bicara tentang virus tersebut, namanya di dalam virus itu kan self-limiting disease ya, penyakit yang sebetulnya sembuh dengan sendirinya. Harusnya demikian, harusnya demikian. Dan virus itu mempunyai suatu ciri khas, itu hidupnya hanya di beberapa hari. Nah, kita ketahui beberapa peneliti yang ada di dalam sekitar kita, ternyata inkubasinya antara 9 sampai 14 hari. Orang mengatakan 9 sampai 14 hari ini menjadi inkubasi yang menjadi karakteristik dari virus tersebut. Tapi perlu diketahui bahwa virus tersebut ini kan memang penularannya dari beberapa hal. Bisa dari droplet, itu dari udara, dari orang yang terkena melakukan suatu komunikasi, ya sehingga percikan atau udara itu pindah dari tempat satu ke tempat yang lain dengan mukosa di tempat kita. Contohnya masuk di dalam mata kita, masuk di dalam bibir kita. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang mengakibatkan semacam penularan. Tetapi yang paling dominan sebetulnya penularannya adalah kontak langsung antara orang yang terkena, yang dikatakan adalah positif corona, kepada orang yang tidak terkena, tetapi ada kontak langsung dan beberapa saat itu mengalami suatu kontak. Contoh begini, kontak langsung itu adalah orang yang berperilaku yang tidak pas pada saat batuk, pada saat bersin, yang lain-lain. Patogen virus tersebut itu menempel di daerah sekitar. Nah, Ya, itu yang namanya droplet tadi, Mbak. Dengan demikian bagaimana tersentuhlah secara tidak sengaja masuk di dalam tempat kita. Nah, artinya bahwa pemusatan di dalam virus tersebut ternyata ditemukan di beberapa organ. Yang paling banyak itu ada, pertama adalah di dalam tenggorokan. Berarti saluran cerna kita yang mengalami suatu resiko yang paling terkena pertama, sebelum masuk di dalam saluran pernafasan. Jadi bisa di dalam hidung, bisa melalui mulut, bisa melalui di dalam mata kita. Yang paling banyak di dalam saluran pencernaan kita, tenggorokan dulu. Tetapi tidak hidup di dalam
pencernaan. Sifat dari virus tersebut ternyata dengan ACL, asam lambung di dalam lambung kita, dia mengalami suatu kematian. Jadi mati terhadap asam di dalam lingkungannya, sehingga lebih banyak hidup di dalam paru-paru. Nah, maka dari penelitian-penelitian dari beberapa tim yang sudah menginvestigasi, ditemukan ternyata yang mengakibatkan kematian dari virus tersebut adalah karena cepatnya lapangan paru mengalami suatu yang kita sebut adalah pneumonia. Nah, kalau kita lihat di dalam pneumonia tersebut, tentu respirasi, pernafasan di dalam organ di dalam tubuh kita mengalami suatu kemacetan. Makanya timbul yang disebut adalah sesak. Nah, di inkubasi yang terakhir. Tetapi di awal, di hari-hari pertama, sebetulnya COVID tersebut, virus corona tersebut sebetulnya ya seperti batuk pilek flu biasa pada umumnya. Contohnya adalah karena terserangnya virus tersebut mengalami suatu keradangan di dalam tubuh kita, tentu gejala yang pertama adalah panas. Ya, makanya fenomena yang terakhir kita lihat di sini, pengecekan panas di semua tempat. Ya, suhu itu maksudnya panas ya, suhu badan tadi itu. Sebetulnya ini trigger pertama yang kita bisa lihat. Tetapi panas itu tidak hanya di dalam corona. Ya, yang perlu diantisipasi. Orang batuk pilek karena ISPA, infeksi saluran pernafasan akut juga panas. Orang terkena DBD panas. Orang yang terkena tipes juga panas. Tetapi sekarang ini kan menjadi ketakutan bahwa panas dicurigai karena corona. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Hal Soalnya pertama, lagi ngetrennya corona. ya, tren yang sekarang karena kan corona. Sehingga perlu kita, ya, antisipasinya demikian. Sehingga tidak salah, semua orang sekarang berbondong-bondong untuk mencari tes suhu tubuh. Bisa melalui skin, bisa melalui telinga, bisa melalui di dalam aksila, di dalam ketiak, dilakukan untuk hal yang di sekeliling di dalam suatu komunitas tersebut. Makanya yang lebih gampang itu kan skin, karena lebih cepat ya, di dalam kepalanya, di dalam pipinya bisa dilakukan secara cepat untuk melakukan. Nah, panas yang bagaimana? Panas yang ada di dalam corona ini adalah panas yang simultan. Dia terus, ya, suhunya adalah di atas 38 derajat Celcius. Ini yang perlu diantisipasi pertama. Nah, keluhan yang berikutnya, karena ini adalah juga keradangan di dalam tubuh kita, di dalam tenggorokan, tentu ada suatu keradangan. Kalau di dunia medis namanya inflamasi, yang mengakibatkan panas tadi, juga mengakibatkan batuk, pilek, serak di dalam suara nafasnya. Nah, sebelum masuk di dalam ke paru-parunya, tentu masuk di dalam keradangan. Sehingga muncul, selain panas akan muncul batuk, pilek, atau dahaknya yang akan keluar. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang menjadi trigger yang harus, gejala yang harus kita ketahui sebelum masuk di dalam ke paru-paru secara global. Nah, memang corona ini mempunyai suatu gejala yang akut. Akut itu cepat. Ya, 9 hari tadi itu, sehingga lapangan parunya akan mengalami suatu yang kita sebut adalah kontaminasi terhadap virus tersebut. Sehingga sesak, nafasnya tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga timbul sesak. Nah, matinya kemungkinan karena adalah kesesaan, ya, sesak di dalam paru-parunya karena oksigen di dalam otaknya, oksigen di dalam tubuhnya tidak secara tepat terpenuhi di dalam tubuhnya. Nah, ini yang menjadi hal yang kenapa kok mati ya gitu ya. Hal ini yang, tetapi ingat bahwa sebetulnya di dalam tubuh kita sendiri itu juga ada suatu yang kita sebut adalah sistem imunitas. Ya, sistem imunitas di sini mempunyai suatu notaben bahwa di lingkungan, apalagi di negara berkembang di tempat kita begini, sebetulnya polusi udara, polusi lingkungan di sekitar kita itu banyak sekali. Dengan adanya lingkungan yang kurang bagus ini, ternyata kontaminasi di dalam masuk kita itu juga akan mempengaruhi, mempercepat, atau malah mempertahankan imunitas kita itu sudah menjadi kebal. Nah, tubuh kita karena infeksinya sudah banyak, dan imunitas di dalam tubuh kita ini sebetulnya ya bersyukur kita. Tuhan kita memberikan suatu sistem untuk pertahanan, tidak gampang sakit. Makanya orang yang terpapar virus tersebut kadang ada keluhan, kadang tidak, bahkan menjadi positif, bahkan menjadi false positif. Makanya ada yang namanya PDP, ada namanya ODP, itu diketahui karena apa? Satu, PDP itu kan pasien dalam
pengawasan. Artinya orang-orang yang masuk di dalam epidemiologi prevalensi yang terkena di daerah-daerah tertentu atau di negara-negara tertentu. Yang kemarin ada di Cina, terus ke Singapura, ke tempat-tempat yang lain lah. Yang intinya bahwa di situ ada semacam wabah yang sangat luar biasa. Sehingga dicurigai orang yang masuk di dalam daerah pandemik tadi, masuk di tempat kita, ini harus kita curigai. Artinya belum tentu benar terjangkit atau tidak. Nah, tugasnya bagaimana sebagai orang yang sudah terkena atau mungkin belum terpapar di suatu tempat, tentu kita harus mengoptimalkan yang kita sebut adalah di karantina atau diisolasi. Dilihat perkembangannya dari beberapa hari. Makanya kurang lebih 2 minggu karena inkubasinya adalah sekitar 9 hari tersebut. Nah, Katanya malah sekarang lebih panjang dong. lebih panjang karantina tentu memang setiap mutasi gen di dalam tubuhnya itu mempunyai suatu kekebalan sendiri yang masing-masing ya. Daripada nanti pada saat setelah dilakukan, oh ini sembuh ternyata masih inkubasi masih berjalan, lebih baik bahwa screening isolasi itu dilakukan dalam waktu yang lebih lama. Supaya bagaimana suspek penularan kepada satu dengan yang lainnya mengalami suatu keputusan atau terputus di dalam mata rantai di dalam penyebaran virus tersebut. Kenapa ya dok? Kan ada beberapa pasien nih yang sudah menderita COVID-19 gitu ya. Itu kenapa gejalanya beda-beda gitu tiap orang? Nah, tadi memang jadi di dalam tubuh kita ada imunitas, ada daya tahan tubuh, dan juga berpengaruh kepada laki-laki perempuan. Terpengaruh juga dari umur seseorang. Faktor usia ya dok Faktor ya. usia, umur seseorang. Ini mengakibatkan bahwa makanya yang resiko yang paling banyak itu adalah orang yang imunokompromis. Orang yang mengalami suatu daya tahan tubuh yang rendah. Biasanya orang yang terkena TBC, orang yang terkena HIV, orang yang terkena pada saat itu sakit diabetes atau sakit apapun, bahkan lansia atau mungkin balita yang notabene adalah imunitas di dalam tubuhnya belum secara optimal terbentuk. Nah, faktor usia tadi itu mempengaruhi adanya suatu daya tahan tubuh di dalam tubuhnya, sehingga setiap orang mempunyai suatu hal yang berbeda-beda terhadap penyebaran virus di dalam tubuhnya. Reaksinya berbeda-beda. Ini pengaruhnya dari tersebut. Dan juga ada nutrisi yang ada di dalam tubuhnya yang mempengaruhi percepatan atau tidak dari reaksi di dalam terkenanya virus tersebut. Artinya seseorang ini konsumsi nutrien di dalam tubuh kita perlu kita lakukan suatu hal yang terbaik. Jadi gizi kita dilakukan secara yang terbaik. Dan sekarang juga bahwa harus ada selain nutrisi adalah istirahat di dalam tubuh kita. Untuk mengaktifkan sel-sel imunitas kita menjadi baik, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh istirahat yang terlalu berlebihan. Olahraga pun dilakukan secara seimbang. Sehingga nutrisinya bisa optimal, ketahanan tubuhnya juga menjadi optimal di tiap-tiap organ tubuhnya tersebut. Oke, dari sisi medis sudah kita dengar ya penjelasan dari Dokter Sukma. Nah kali ini nih dari sisi sosialnya gitu ya. Soalnya kan selama ini banyak sekali ya informasi-informasi yang bertebaran gitu di media sosial, entah itu dimanapun juga gitu ya, tentang virus corona ini. Gitu. Dan mereka banyak yang cemas, takut seperti itu. Sebenarnya dari kecemasan itu akhirnya timbul seperti itu tadi kepanikan ya, seperti rame-rame beli masker, rame-rame beli hand sanitizer, dan lain-lainnya sampai sembako juga diborong semuanya. Dan akhirnya timbul kelangkaan di masyarakat. Nah, ini kalau dari Mbak Mary sendiri nih, sebagai seorang pengamat sosial ini, apa sih sebenarnya yang dilihat sisi lain dari sini? Iya, jadi memang kalau persoalan kepanikan itu bukan baru sekali ini aja ya Mbak ya, terjadi di negara kita ya. Artinya setiap kali ada sesuatu hal gitu, peristiwa itu seringkali munculnya adalah kepanikan. Udah stylenya kita ya. Iya. Ya boleh dibilang seperti itu ya. Apalagi sekarang semakin parah. Kenapa? Karena ya sudah ada media sosial, sudah terhubung
dunia itu kan sudah global ya, artinya kan informasi itu udah bisa diperoleh dengan sangat cepat. Nah itu juga semakin mempengaruhi gitu loh, semakin membuat kepanikan itu jadi semakin mudah orang itu menstigma sesuatu gitu ya, yang padahal itu belum tentu benar ya Dok ya. Artinya ya tadi ya sekarang malah banyak hoax juga ya muncul gitu kan. Nah itu kenapa sih gitu ya, karena memang pada dasarnya kayak manusia nih sering, maksudnya bukan manusia ya, mungkin kebiasaan yang sering bikin drama kali ya. Kalau dibilang manusiawi sih ya manusiawi ya, tetapi lebih lebih kalau saya melihatnya itu sudah tidak memainkan secara rasio, jadi lebih kepada kayak emosi gitu loh, emosi ya sesaat yang dimana akhirnya itu bisa memunculkan banyak hal sih. Jadi contoh kayak kayak ya ada mengambil kepentingan dari situasi yang terjadi ya sekarang ini gitu loh. Nah, betul. Nah, itu juga kan yang sebenarnya ke masyarakat kalau kalau mau lebih cermat, artinya mau lebih calm gitu ya, lebih tenang menghadapi sesuatu. Jadi itu kan kita bisa berpikir lebih logis ya, berpikir lebih artinya lebih natural, dalam arti di sini ya, yuk sebenarnya informasi dari medis, informasi dari kedokteran atau dari pemerintah sekalipun itu kan sudah banyak, dan artinya kita bisa mencerna ya dari situ gitu loh, benar atau tidaknya kan gitu. Nah sekarang kan bagaimana kita merespon. Nah ini sebenarnya kalau saya melihat perilaku masyarakat kita itu dalam hal merespon itu yang masih sangat mengkhawatirkan. Kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, kalau dari kacamata human capital, merespon sesuatu itu termasuk salah satu kompetensi dalam diri. Gitu. Merespon ya. Jadi artinya tadi ya, kayak bagaimana kita merespon terhadap apa yang terjadi di hadapan kita, di depan kita gitu loh. Contoh kayak sekarang misalnya gini. Ketika pemerintah atau Pak Presiden mengumumkan sudah ada 2 orang yang positif misalnya gitu ya, sudah ada 2 pertama kali nih sudah ada 2 orang yang positif, lalu kemudian langsung hari itu juga penjualan stok barang-barang tertentu itu buying panik gitu kan, artinya ya panik buyingnya ya, artinya itu sudah langsung kosong kan gitu, berlomba-lomba, dan bahkan ada yang rela menghabiskan sekian berapa kali lipat dari harga yang seharusnya kan gitu loh. Nah ini salah satu bentuk wujud bagaimana merespon itu tadi gitu loh, itu termasuk kompetensi ya. Berarti masyarakat kita memang masih perlu diedukasi dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana merespon apapun gitu loh. Seperti itu sih Mbak, kalau saya lihatnya ya sekarang ini. Ya masih banyak. Dan kalau ini diteruskan, ini dampaknya bisa kemana-mana. Terutama apalagi nanti kalau tadi Dokter Sukma sudah jelaskan, faktor usia yang lebih banyak sekarang ini mungkin ke usia lanjut ya Dok ya. Bagaimana kalau itu terjadi dengan anak-anak? Gitu loh. Ya, pasti akan lebih panik lagi, lebih hebat lagi kepanikannya. Ya, sekarang aja dengan kondisi seperti ini kayak sekolah-sekolah sudah diliburkan, seperti itu ya. Terus kemudian kebiasaan-kebiasaan yang saya sangat mikir, maksudnya gini ya, apa ya namanya? Jadi ini antara ini bagus atau enggak ya? Maksudnya gini loh, kebiasaan kayak misalnya anak-anak yang datang ke sekolah kan cium tangan gurunya, misalnya gitu loh, ya. Terus tiba-tiba sekarang sudah ada aturan dari sekolah bahwa tidak boleh menyentuh gitu kan, maksudnya tidak boleh cium tangan. Jadi ya salam corona katanya kan gitu ya. Nah, nah seperti itu gitu loh. Ini kan jadi yang harusnya pulang sekolah ketemu orang tua dia cium tangan, cium pipi kanan, cium pipi kiri sama orang tuanya. Ini jadi karena ada aturan itu, terus akhirnya perilaku itu jadi berubah, jadi bergeser dengan cepatnya, kan gitu. Nah, ini kan berarti hal-hal seperti ini kita pikirin nggak, gitu kan ya. Ini
kita cermati juga nggak dampaknya gitu loh ya. Jadi kalau menurut Mbak Mary dampak sosial apa sih yang paling ngaruh dengan adanya penyebaran Ya virus tadi corona banyak ini? banyak sekali. Yang paling ngaruh tadi Yang itu tadi paling ya? pengaruh itu tadi perubahan perilaku jadinya kan gitu ya. Apalagi sekarang sudah masuk merambah ke anak-anak. Kita pun juga kan harus secara benar ya untuk bisa menginformasikan kepada anak-anak karena anak-anak ini belum cukup dewasa juga untuk dia menerima gitu loh. Nah berarti kan harus benar-benar menerjemahkan apa sih penyakit ini misalnya gitu ya. Terus pola pikir terhadap sehat, kondisi sehat itu pun juga harus benar disampaikan dengan benar gitu ya. Karena jangan sampai nanti orang-orang atau anak-anak ini berpikir bahwa oh kalau sehat itu aku bebas dari penyakit, sembuh dari penyakit. Padahal sebenarnya sehat itu adalah akibat dari perilaku, kebiasaan atau pola hidup kita yang positif kan gitu. Ya, luar biasa. Sebelum kita lanjut lagi ke segmen berikutnya, kita jeda dulu ya, kita break sebentar. Kita akan lanjut lagi nanti pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut tetap di Surabaya Now. Merokok, polusi, kurangnya istirahat, kurang olahraga, tidak sehat, kurangnya asupan air, gaya hidup yang berlebihan dan gemar makanan berminyak dan manis. Hati-hati, hal tersebut memicu darah menjadi kotor dan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, sehingga terjadi penyebaran penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan. Namun, kini Anda tidak perlu khawatir, kami ada solusinya. Pakai selalu kalung Omkara, terbuat dari batu Gwisamunsok asli dari Korea. Kalung Omkara memberikan solusi untuk berbagai penyebab penyakit seperti sakit kepala tiba-tiba, kelelahan sekujur tubuh, nyeri otot, dan lain-lain dengan menggunakan Omkara karena memiliki daya magnetis alami. Dengan bentuk persegi 6, kalung Omkara sangat efektif digunakan. Akan efektif digunakan setiap hari dan merupakan perhiasan batu yang sangat bernilai. Finest Stone untuk healing relaksasi dengan total 108 butir batu Gwisamunsok pada bandul bertuliskan aksara Omkara dengan emas 24 karat. Sangat cocok pula bagi Anda yang melaksanakan japa mantra. Pakai selalu kalung Omkara, memberikan solusi untuk berbagai masalah penyumbatan dan pembekuan darah, serta darah kotor, penyebab penyakit hanya dengan menggunakan Omkara, memiliki daya magnetis alami. Kalung Omkara, pilihan untuk kesehatan keluarga Anda. Produk bersertifikat peralatan medis GMP, dijamin oleh pemerintah Korea Selatan, telah memiliki penghargaan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Korea sebagai produk kesehatan terbaik. Telepon call center Bali TV Shop sekarang juga. Perawatan kesehatan keseharian Anda dan keluarga. Selamat pagi, khususnya pencinta sehat dan bugar. Pagi hari ini saya, Ami, akan mengajak pemirsa beraerobik ceria. Lagi. Go! Ke depan lurus. 6, 7, 8. Baik pemirsa, kita masih bersama-sama di program Surabaya Now dan kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng Dr. Sukma dan juga Mbak Mary ya. Ini seorang pengamat sosial. Oke, Mbak Mary, tadi kan Mbak Mary sempat mengatakan gitu ya bahwa sebenarnya itu dimulai dari perilaku sehat dulu gitu kan. Nah, istilah sehat sendiri kan sebenarnya dari sisi sosial tadi Mbak Mary sudah sempat menyebutkan. Nah, kalau dari sisi medis sendiri sebenarnya gimana sih, Dok?
Jadi artikulasi definisi dari sehat itu bukan hanya terhindar dari penyakit. Jadi sehat itu ada 3 hal. Satu adalah sehat secara jasmani. Yang kedua adalah sehat secara rohani. Yang ketiga adalah sehat secara sosial. Nah, ini 3 hal ini yang menjadikan komponen yang paling penting. Jasmani itu ya tadi salah satunya terhindar dari penyakit. Ya, kita tidak batuk, tidak pilek, tidak panas, itu jasmani. Rohani kita ini kadang yang menjadi fenomena sekarang ini yang sakit tetapi tidak terlihat secara kasat mata. Contoh kepanikan itu sebetulnya adalah salah satu dari sakit yang ada di dalam rohani kita. Adanya panic buying, adanya virus tersebut, orang berlomba-lomba untuk kepentingan dirinya. Ya, semua dibeli bagi orang yang mampu membeli semua peralatan-peralatan untuk mencegah terhadap tersebut. Tetapi kita lihat, bayangkan, orang-orang yang di desa, orang yang ekonominya rendah, dia tidak panik, dia tidak pegang HP, tidak panik, dan tidak tertular. Artinya bagaimana? Aman-aman aja ya, Dok. Aman-aman saja. Jadi artinya bahwa di dalam pemikiran kita secara rohani tadi, tentu ini yang menjadi harusnya sebagai pembelajaran kita. Ya. Banyak oknum-oknum tertentu yang harus kita dewasakan di dalam berkomunikasi di dalam media sosial. Ini yang penting. Masyarakat ini tidak diketahui, mengetahuinya dari orang yang tidak bertanggung jawab. Langsung menyebar. Ya, dari organisasi ini, begitu ya. 1 lembar dari organisasi ini. Di daerah ini sekian positif, semuanya banyak. Padahal itu belum tahu kebenarannya. Setelah di-share ke tempat satu, di-share ke tempat yang lain. Sehingga rohani kita mengalami satu ketergangguan. Ini yang harus kita lakukan. Nah, sehat yang ketiga itu sehat secara sosial. Nah, sehat secara sosial ini bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Ini yang kadang kita tidak mengerti. Contoh bahwa tadi disampaikan Mbak Mary terkait terhadap sesuatu yang kita sebut kompetensi diri. Nah, hal di dalam sehat secara sosial ini perlu kita garis bawahi bahwa kita bersyukur hidup ada di wilayah timur. Artinya ada adat istiadat, ada adab yang kita lakukan saat memang kita saat kecil itu terjadi. Kayak tadi ya, cium tangan atau bagaimanapun yang lain. Tetapi kita lihat, setiap aktivitas apapun yang negatif di dalam tubuh kita, batuk katakanlah, itu ada adab yang dilakukan, diinformasikan oleh orang tua kita. Harus menutup dengan tangan. Ya, ini menjadi salah satu bahwa inilah yang harus kita populerkan lagi. Ya, bersin harus kita tutup. Tetapi ditutup bagaimana? Nah, yang perlu diketahui bahwa virus corona tersebut itu kan penularannya bisa melalui tangan ke tangan. Sehingga bagaimana? Ada informasi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, harus ditutup, tetapi dengan siku dalam kita. Jadi batuknya dengan siku tangan kita. Sehingga bagaimana? Penularan siku dengan siku yang lain kan jarang terjadi. Kalau yang lebih gampang kan tangan ke tangan masuk melalui mulut kita kan lebih gampang. Nah, ini yang harus kita lakukan. Saat meludah di tempat kita ini yang masih belum ada suatu adat secara kepedulian diri kita kepada lingkungan dan orang lain tadi secara sosial tadi. Saat kita meludah di sembarang tempat, pokoknya meludah saja, ini yang harus kita antisipasi. Harus kita sadarkan kepada masyarakat supaya tidak tertular di dalam virus tersebut. Ini yang harus kita lakukan terhadap pendewasaan di dalam komunikasi kita di dalam media sosial. Dan kalau belum ada kejelasan secara resmi, jangan memberikan suatu hal untuk meneruskan informasi yang tidak benar tersebut. Sehingga di sini ngomong A, di sini ngomong B, semuanya belum dibaca saja kita sudah menyebarkan. Ini yang salah dan fatal. Lihat judulnya saja. Nah, dan juga saya juga menggarisbawahi banyak beberapa hal orang ini yang mengupayakan terhadap kegaduhan di negara kita ini dengan sengaja memotong berita-berita, membuat sesuatu hal yang menakutkan dan disebarluaskan. Ini masuk di sini, ini lain ya. Ini yang harus kita lakukan. Ini harus kita lawan bersama-sama. Tidak bisa pemerintah berdiri di satu sisi. Kita harus melawan bersama-sama di dalam virus tersebut. Kenapa harus kita lawan bersama-sama? Karena penyakit ini adalah penyakit komunitas, penyakit yang bersama-sama. Penularannya adalah tidak satu individu ke individu yang lain,
tetapi penyebarannya melalui beberapa sistem tadi, bisa udara, bisa droplet, bisa yang lain-lain yang harus kita lakukan secara hal tersebut secara bersama-sama. Ini Mbak Mary yang harus kita tegaskan kepada masyarakat. Iya, betul banget dok. Dan mungkin juga perlu ditegaskan lagi ya bahwa risiko kematian juga ya, risiko kematian dari virus ini juga kan termasuk masih ini ya, nggak yang sedrastis. Ya. Maksudnya nggak yang sedrastis pemikiran orang-orang ya. Mungkin seperti itu juga perlu diinikan juga gitu ya. Terus kemudian juga kesadaran masyarakat tadi ya, yang seperti disampaikan oleh Dr. Sukma, seperti kayak di tempat umum gitu. Karena kalau kita lihat di sini malah yang sakit itu yang pakai penutup. Yang sehat maksudnya, malah yang sehat itu yang pakai masker, yang sakit malah nyantai-nyantai aja tuh gitu. Nah, itu yang harusnya kan masyarakat ini juga perlu dikasih tahu juga ya, bahwa ya itu tadi, kalau kita memang merasa kurang fit ya bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita ini seperti apa, kan gitu ya. Harus ya pergi pemeriksakan diri misalnya gitu loh. Terus juga harus mikirin orang lain, kalau apalagi dengan situasi seperti ini loh. Ini malah benar-benar ya yang batuk ya batuk aja gitu loh, tanpa harus dengan siku misalnya gitu loh, harus dengan masker misalnya. Ini yang masih banyak di luar sana. Nah, ini yang perlu PR-nya kita semua sih sebenarnya ya, PR kita bersama gitu loh, untuk saling mengingatkan. Betul gitu loh. Nah, persoalannya itu sekarang banyak orang membeli seperti masker misalnya gitu ya, memborong seluruh masker itu digunakan untuk dirinya. Padahal kan seharusnya kalau kita mau tadi, karena kan ini penyakit komunitas gitu ya, maksudnya wabah yang menyertai komunitas gitu loh, dan kita harus perangi juga bersama-sama kan gitu kan. Nah, kalau kita harus perangi bersama-sama ya berarti kita harus mikirnya juga bukan untuk kepentingan diri kita dong, tapi untuk kepentingan bersama. Kalau misalnya kita yang punya banyak uang lah misalnya gitu, dia bisa memborong segitu banyak misalnya, ya dipakai dong, dibawa dong. Tapi ketika misalkan ketemu orang lagi batuk dia nggak pakai ini, ya kita kasih gitu loh. Iya dong, harusnya kan seperti itu, karena kita betul harus saling mendukung gitu ya, bukan untuk ininya sendiri gitu. Padahal sebenarnya orang sehat nggak perlu pakai itu kan gitu kan, yang sakit justru yang harus kita bantu gitu kan, supaya virus ini tidak semakin luas penyebarannya kan gitu. Jadi ya memang begini, kita tambahkan terkait terhadap pencegahan ya Mbak. Terkait terhadap pencegahan tentu yang paling utama sebetulnya yang kita lakukan adalah perilaku kita. Ya, baik yang sakit maupun tidak sakit, perilaku ini yang harus kita sadarkan kepada masyarakat. Nanti kita buat semacam protap ya, kita bisa sampaikan kepada masyarakat. Ini yang penting yang harus kita lakukan. Yang sakit itu bagaimana, yang tidak sakit bagaimana. Nah, jadi ada semacam protap yang harus kita sepakati. Sepertinya ada, sudah di Kemenkes itu sudah ada, dan itu harus disebarluaskan dengan bahasa orang awam, bahasa orang masyarakat, supaya tahu apa yang harus dilakukan. Udah dimengerti juga. Yang kedua, bagaimana memutus mata rantai tersebut. Sebetulnya gampangnya adalah bagaimana membuat bahwa higienitas diri kita itu menjadi sesuatu hal yang sangat kita pentingkan pertama kali. Apakah dengan hand sanitizer? Begitu tidak sebetulnya. Kita bisa memakai alkohol 90%, 80%. Kita bisa pakai sabun cuci tangan saja. Ya, kalau tidak ada sabun dan lain-lain kita pakai tisu basah. Ya, hal demikian itu kita bisa lakukan. Karena virus yang ada tersebut sebetulnya mati beberapa saat ada di dalam tempat-tempat pejanan ya, atau tempat-tempat yang ada di hidup di dalam inang tersebut, sehingga tidak bisa hidup lama 1 hari, begitu tidak bisa, hanya beberapa. Dan informasinya nggak tahan panas ya dok? Nggak tahan panas dalam periode panas tertentu. Virusnya ini dia senang di AC dingin gitu maksudnya. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan, jadi kita bakar aja kalau gitu.
ada suhu yang tidak panas. Tadi kan juga saya sampaikan beliau tidak bisa hidup di dalam kena asam ya. Jadi kalau tertelan di dalam tubuh kita itu tidak berkembang di dalam lambung kita gitu ya. Sehingga juga ada penemuan yang baru bahwa dalam periode panas tertentu sehingga dia bisa mati. Nah, dengan kata lain bagaimana? Di dalam tubuh kita, higienis dalam tubuh kita ternyata bahwa dengan panas kita bisa berolahraga, dengan panas sinar matahari yang cukup di negara kita ini insya Allah bisa mengurangi resiko yang ada. Tetapi yang paling penting bagaimana? Karena ini penyakit komunitas, kita hindari dulu perilaku kita kepada tempat-tempat yang beresiko. Ya, makanya sekolah tadi kita kan tidak tahu surveillance-nya, screening di dalam sekolah orang siapa saja yang masuk di sana itu kan kita tidak tahu. Makanya dengan pendekatan penyembuhan pencegahannya dalam keluarga itu yang lebih penting, karena keluarga sendiri yang tahu karakteristik kehidupan sehari-hari. Dengan periode tertentu 2 minggu ini kita lakukan aktivitas banyak di dalam rumah, itu sebetulnya sangat membantu untuk memutus mata rantai yang ada. Nah, sehingga yang sakit tidak menularkan kepada yang sehat, begitu juga yang sehat tidak tertular kepada yang sakit. Nah, bagaimana kepanikan? Apakah kita harus di rumah saja? Tidak. Kita tidak usah takut, katakanlah terhadap hal yang demikian. Tapi tetap waspada. Contoh, pada saat kita datang ke pasar, katakanlah ya, kita harus belanja kebutuhan bahan makan kita. Datang saja, beli saja. Tetapi pada saat perilaku yang ada di pasar yang harus kita lakukan tadi, kalau ada yang batuk kita harus tutup, kalau ada yang badannya tidak enak kita harus memakai masker, badan kita terasa tidak enak kita harus minum vitamin yang sekarang ditemukan empon-empon atau apapun, kukumek ataupun yang lainnya itu memang untuk menaikkan daya imunitas. Tapi database yang sejauh mana belum ditemukan. Tapi boleh-boleh saja. Yang penting makan minum yang cukup, istirahat yang cukup, memberikan vitamin yang cukup di dalam tubuh kita, mineral yang cukup dalam tubuh kita, secara otomatis tadi imunitas dalam tubuh kita sudah bisa melawan. Nah, perilaku ini yang harus disadarkan kepada masyarakat. Setelah masuk ke pasar, mungkin pulang ke rumah, belum menyentuh apapun, kita harus mencuci tangan kita. Tidak harus dengan hand sanitizer. Kalau di luar sekarang sudah harganya sangat berlipat-lipat, bahkan sudah kehabisan lagi ya, sudah kehabisan juga. Ya, Ya. tapi sudah ada Bisa informasi, dibikin sendiri kok. Bisa bikin sendiri, bisa dilakukan bagaimana. Kalau tidak menemukan cuci tangan saja. Cuci tangan Nah, aja, betul. dulu sebetulnya saya ingat waktu kecil itu kita juga diajarkan dari orang tua kita. Iya. Mau tidur, bangun tidur, cuci Cuci tangan, tangan. cuci kaki. Itu sebetulnya sarana untuk melawan hal itu. Ya. Tapi namanya manusia kadang lupa terkait hal betul. demikian. Ya, sehingga higienitas kita, perilaku kita sudah mulai memudar, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepada yang terdahulu kita. Ini yang harus kita lakukan. Nah, terkait terhadap panic buying tadi disinggung tadi bahwa sebetulnya kita tidak perlu panik. Harus membeli segala sesuatu, menimbun segala sesuatu, ya. Ya, karena kenapa? Ya karena ini penyakit yang sebetulnya tidak perlu kita takuti, tapi hanya kita waspadai. Ya, dengan adanya kepanikan yang berlebihan di dalam tubuh kita ada hormon-hormon yang mengalami suatu kenaikan secara berlebihan. Ya, hormon dalam otak kita. Sehingga bagaimana? Rasa kepanikan menurunkan imunitas kita. Betul. Bisa menurunkan imunitas kita. Sangat bisa. Nah, sehingga perlu kita sampaikan kepada masyarakat ya, tidak usah panik, tapi tetap waspada dengan cara-cara kita. Betul. Nah, kalau masker bagaimana tidak ada? Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa buat masker sendiri. Dari kain kan bisa. Dari kain bisa, dari tisu bisa. Iya, bisa. Ya, yang Kan beli. kalau di masker kan ada 3 lapisan, bisa screening kan seperti itu dok keterangannya dok. Nah, seperti itu gimana dok? Jadi kalau memang sudah dinyatakan positif atau suspek, Ya, itu baru kita menggunakan masker yang memakai malah pakai yang 95 kayak itu baju ya. astronot gitu Ya, ya, yang Dok. pakai ada astronotnya itu ya, N95 Itu kalau itu udah lah. yang positif banget. Kalau tidak ada hanya preventif, semua masker bisa. Iya. Ya. Tidak ada masalah, tetapi ya yang disposable memang yang lebih baik. Tetapi yang tidak disposable boleh dipakai asal tidak kebalik memakainya. Iya. Dan sehari itu harus dicuci. Ya, dicuci.
Contoh kan ada yang bentuk kain itu, ya kalau kita pakai yang dalam ya pakai dalam terus, jangan yang dalam besoknya dibalik ya sama saja. Nah ini yang harus kita dan pada saat berapa jam sih dok sebenarnya dok? Ideal kita belum pernah mempunyai suatu data secara detail, tetapi paling tidak sehari itu kita harus lakukan pensterilan lagi lah, dicuci saja lah, ya. Jadi dengan sabun itu sudah mati, ya. Sehingga virus tersebut kalau ada di dalam luar kita besok dilepas sudah kita lakukan. Yang perlu yang beresiko sebetulnya teman-teman saya, masyarakat yang ada di dalam rumah sakit, di dalam tempat-tempat yang ada, sehingga hati-hati kita masuk di tempat yang di sana. Karena orang merasa sakit itu muaranya nanti kepada fasilitas kesehatan. Nah, di sana harus kita jaga secara sterilitas. Contoh kursinya, mejanya, dan lain-lain sering kita lakukan disinfektan. Ada tidak adanya, karena apa? Karena itu pusat sebagai recovery untuk memeriksakan, apalagi sekarang orang berbondong-bondong katanya ada pemeriksaan gratis, ya. Di tempat pemeriksaan itu harus kita sterilkan. Tidak boleh sembarang orang, malah nanti terkontaminasinya di tempat di sana. Makanya ada pemberitahuan atau informasi bahwa ada jarak untuk kita melakukan suatu komunikasi. Duduk kita juga berjauh-jauhan. Kalau untuk pemeriksaan itu dibatasi nggak dok sebenarnya? Untuk apa? Pemeriksaan. Pemeriksaan sebetulnya tidak dibatasi ya. Nah, tapi pemeriksaan ini kan mahal. Karena pakai PCR itu kan mahal sekali ya artinya. Tidak semua orang bisa melakukan hal demikian. Tetapi bagi yang suspek, dicurigai dengan gejala-gejala tadi, dan mungkin ada sesuatu PDP yang dia dari luar negeri, keluarganya dari luar negeri yang pandemik tadi, ini kita curigai. Itu sebetulnya yang dicek, ya, diprioritaskan. Atau orang yang mengalami gejala-gejala yang mirip seperti corona, yang tidak ada gejala, ngapain kita periksa, kan gitu ya. Oh, sebetulnya kalau mau ini ilmu yang saya pelajari secara pribadi bahwa matinya corona itu akibat dari pneumonia. Ya, saya pribadi ya ini memberikan informasi bahwa kemungkinan matinya corona manusia tersebut karena pneumonia. Sudah ada vaksin pneumonia, tetapi tidak pernah disampaikan di sana karena harganya mahal. Ya, harganya mahal dan tidak ditanggung oleh fasilitas kesehatan yang ada, BPJS katakan, tidak menanggung itu. Sebetulnya preventifnya mungkin ke sana. Kalau tidak punya uang ke sana, tidak punya hal yang lain, sebetulnya ya jaga diri kita dengan sehat tadi. Insya Allah sudah tidak akan tertular lagi. Jaga perilaku kita, jaga kesehatan di dalam tubuh kita, dan berdoa yang banyak. Ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Pastinya begitu ya dok ya. Betul. Dari sisi perilaku ya. Ya. Sekarang lebih ngehits istilah social distancing. Nah ini kalau Mbak Mary sendiri itu apa sih Mbak sebenarnya maksudnya social distancing Mbak? Ya, social distancing itu kan sebenarnya bagaimana kita menghindari kerumunan-kerumunan itu yang memang berpotensi untuk penularan itu tadi gitu. Karena ya tadi kan sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Sukma bahwa penularan dari virus ini bisa sebenarnya sih lebih kepada dropletnya ya dok ya. Dropletnya itu dalam arti percikannya itu loh, percikannya. Nah kalau itu kan bisa terjadi ketika ada dalam satu kerumunan dan itu jaraknya berdekatan gitu loh, terutama dalam jarak 1 meter kalau nggak salah ya dok ya. Nah 1 meter, nah itu yang dihindari. Jadi sebenarnya tujuan ya kebijakan dari pemerintah untuk kita sekarang melakukan yang namanya social distance itu sebenarnya kalau kita bisa sikapi dengan benar itu adalah ya tadi itu memutus mata rantai itu sebenarnya, memutus di mana di dalam rumah itu kita bisa lebih baik mengenali diri kita sendiri kan gitu ya, lebih banyak kita fokus gitu kan, artinya bagaimana kita bisa ya tadi kita bisa membiasakan lagi tuh perilaku hidup sehat kita, hidup yang perilaku positif kita gitu kan, seperti kayak kebiasaan-kebiasaan lebih banyak intens ke anak-anak untuk misal orang tua nih ya, orang tua ke anak-anak misalnya untuk ngajarin ayo
cuci tangan dulu misalnya gitu kan. Kalau habis main dari rumah main dari luar cuci tangan, sebelum makan cuci tangan misalnya gitu. Karena hal-hal seperti itu gitu yang perlu digalakan kembali gitu ya. Terus juga sebenarnya gini loh, dalam setiap agama apapun di dalam ini ajaran agama kita pun juga kan sehat itu kan ibadah ya. Nah, itu juga yang perlu dibangkitkan lagi ya, ditanamkan lagi gitu bahwa kayak kebiasaan simpel aja yang cuci tangan itu aja kan juga kalau di dalam agama Islam itu memang di ini gitu loh, kayak wudhu gitu kan, itu bersuci. Nah, itu kan kebersihan itu memang bagian dari iman gitu loh. Nah, itu yang juga kita harus yakini gitu loh. Seperti itu sih. Dan mungkin perlu juga ya buat masyarakat ini juga lebih ya memaknai lah dari setiap peristiwa kayak musibah, penyakit, wabah misalnya, atau apa bencana gitu ya. Itu kan ini kan sebagai dampak atau akibat dari perilakunya kita sendiri juga gitu kan, secara langsung ataupun tidak langsung gitu loh. Nah, bisa jadi ini kita sebagai teguran kan gitu ya. Nah, kalau saya melihat dari kacamata spiritual bahwa yuk udah saatnya nih gitu kan ya, kita bisa menerima ini sebagai peringatan dari Tuhan bahwa mungkin perilaku kita sebelumnya ada yang tadi berlebihan, yang kurang bersyukur misalnya seperti itu ya, kurang mawas diri. Nah, inilah saatnya dimana kita bisa merenungkan itu semua dan kita bisa lebih baik menuju ke depannya seperti itu gitu Mbak. Malah ada yang mengatakan, ada statement yang bilang katanya dengan adanya penyebaran virus corona ini Bubu jadi rehat sebentar, katanya begitu ya. Iya betul, yes betul. Ya seperti itu. Jadi sama-sama kayak kita dikasih untuk jeda ya, gitu ya. Dikasih untuk jeda dulu sebelum merespon sesuatu, itu jeda dulu deh, gitu. Istirahat dulu, merenung gitu loh. Merenung. Dan tadi ya kalau ini bisa kita lakukan bersama-sama, insya Allah kepanikan itu juga akan mereda sih ya. Artinya sebenarnya sudah bisa kita redam gitu. Dengan kita bisa lebih mengingat kepada ini peringatan buat kita gitu loh. Apa yang salah selama ini ya harus kita perbaikin itu. Oke, kita rehat dulu ya. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ya pemirsa. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Wah, ini komunitas subcyclist gitu ya. Kira-kira ini komunitas apa sih, mungkin bisa diceritakan? Kalau di subcyclist sendiri itu sebenarnya bukan komunitas. Tapi, bukan? Iya, okay. Lebih ke gerakan untuk mengajak masyarakat Surabaya untuk lebih bersepeda gitu. Nah pemirsa, kali ini Inspirasi Gaya akan mengajak Anda jalan-jalan ke kawasan Malioboro untuk berburu tas etnik. Meski berbahan natural, namun model-model tas ini sangat menarik dan pas untuk digunakan dalam berbagai kesempatan baik formal ataupun non-formal. Meski dijual di kaki lima Malioboro, kualitas dari tas-tas berbahan natural dan etnik ini Baik pemirsa, kali ini kita kembali lagi dalam program Surabaya Now dan kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng Dr. Sukma dan juga Mbak Mary. Tapi kali ini saya kedatangan satu orang bintang tamu lagi nih di segmen ketiga ya. Ada Pak Andika dari Royal Singosari Cendana Hotel. Beliau adalah Assistant Director of Sales. Betul ya Pak Andika ya? Nah, ini boleh ya saya ngobrol sama Pak Andika dulu ya? Boleh. Dokter, Mbak Mary. Pak Andika ini menarik sekali ya. Kan tadi kita ngobrol-ngobrol soal
virus COVID-19 nih yang sekarang memang lagi sedang hangat-hangatnya gitu ya di masyarakat. Masyarakat pada panik gitu kan, gimana takut ketularan atau seperti apa. Nah, dari sisi hotel sendiri sebenarnya ada cara-cara preventif apa sih gitu ya untuk menangani mungkin tamu-tamu yang ya itu tadi takutnya terdeteksi terpapar virus COVID-19. Itu ada cara khusus nggak sih, Dok? Kalau kita dari selaku pengusaha hotel, kita mengikuti segala anjuran dari pihak pemerintah maupun Dinas Kesehatan di Kota Surabaya, yang mana kita sudah memberlakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan alat suhu tubuh itu, dan juga kita menyediakan di titik-titik bahwa sanitizer itu diperlukan pada saat apalagi seperti di area reception, kemudian di restoran dan juga di beberapa koridor kita sudah sediakan. Kurang lebih seperti itu sih, Dok. Jadi sudah ada SOP-nya ya seperti itu Betul. ya. Oke, sama-sama saling mendukung ya bagaimana Betul. tamu itu ya, istilahnya dalam tanda kutip kesadaran gitu ya. Kesadaran. Untuk menjaga kehigienitasan seperti itu ya. Betul. Oke. Di satu sisi lain juga kita mensosialisasikan bahwa kepada staf kita, seluruh staf hotel tanpa terkecuali, untuk cara membersihkan tangan, kemudian cara-cara menyambut tamu yang biasanya kita berjabat tangan, kini Nah, itu kita seperti apa nih? Ini menarik sekali kan, biasanya kalau hotel kan harus ramah gitu betul, kan kita seorang orang Indonesia kan memang terkenal ramahnya yang sampai jabat tangan ya kita kurangi dalam frekuensi jabat tangan. Memang bila tidak diperlukan ya kita hanya senyum dengan ibaratnya apa ya, ini panjalu, kalau salam panjalu gitu, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari sisi hotel sendiri dalam situasi seperti ini dampaknya ngaruh sekali nggak, terutama di sales ya? Betul. Secara bisnis dampaknya sangat, pengaruhnya besar, bahkan lebih dari 50% omset hotel itu sangat drastis. Bahkan harusnya seperti beberapa hari lalu itu kita dibatalkan di hari H untuk kegiatan dari dinas terkait, sehingga kita mau tidak mau menghormati keputusan tersebut, dan pihak manajemen hotel juga menerima dengan konsekuensi seperti itu. Ya, karena ada social distancing tadi itu, gitu Betul. ya. Jadi menghindari kerumunan-kerumunan. Memang Betul. banyak kegiatan-kegiatan di cancel lah Di istilahnya. cancel. Sebenarnya sih Gitu. dipospon, tapi Ya, di ditunda hari tapi kan nggak tahu sampai kapan ya. betul. Sampai waktu yang belum Seperti ditentukan Belum ya? ditentukan. Seperti itu ya. Secara okupansi langsung turun Ya drastis. udah pasti. Semua di hari yang sama kita menerima cancellation itu langsung serempak. Hingga berasa banget hingga acara sampai akhir bulan itu sudah kita nggak ada. Ya, strateginya gimana nih dalam menghadapi situasi seperti itu nih, Pak Andika? Untuk strategi otomatis kita melakukan saving di pihak hotel. Jadi pekerja harian kurang lebih kita akan istirahatkan di rumah untuk mengurangi atau menekan biaya fixed cost kita. Kemudian juga kita lakukan saving pada area-area yang memang tidak ada tamu, ya kita seperti contohnya di koridor itu kan biasanya kita selalu nyala lampu. Ya otomatis kalau tidak ada tamu kita matikan. Efisiensi. Seperti itu. Berdampak sekali ya. Nanti Berdampak. juga sempat disinggung juga ya, ada hubungannya dengan itu tadi ya, namanya pengistirahatan karyawan ya, seperti itu ya. Itu ngaruh sekali ya, Dok ya. Mungkin saya bisa menambahkan terkait terhadap kontak-kontak di dalam bangunan yang ada di dalam hotel, itu bisa difasilitasi oleh petugas yang menggunakan APD, alat perlindungan diri. Contoh pada saat mungkin di depan memakai handscoon tidak ada masalah. Betul. Sehingga siapapun di lini pertama itu menjadi pertemuan pertama dengan orang pihak luar yang kita ketahui. Screening di awal, membuka pintu bila mana memang
dikasih menggunakan dengan siku katakanlah ya, atau mungkin ya, dibukakan oleh petugas yang sudah menggunakan APD. Ya memang kelihatan aneh, pakai handscoon, mungkin pakai masker gitu yang di depan ya. Tetapi ini sebagai sarana diinformasikan untuk mempermudah atau menghentikan itu dilakukan demikian. Nah, mungkin masuk lagi ke tempat penombolan lift. ya. Nah, di situ dibantu oleh seseorang yang bisa menombolkan saja barangkali ya. Barangkali hal itu bisa dilakukan untuk melakukan situasional. Dan supaya rame, itu disampaikan, dibuat satu video bahwa di hotel ini sudah ada pengaman virus tersebut. Sehingga tidak usah takut ke sini. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Siap dok. Usulannya luar biasa ya, Luar Dok? biasa, sudah tidak perlu takut. Iya. Jadi malah di tempat hotel barangkali lebih steril, dilakukan desinfektan secara berkala, itu malah sebetulnya bahwa pengamanan yang lebih baik ada di tempat situ. Ya, syukur-syukur harganya didiskon, orang-orang datang ke sini semua. Pasti secara dari harga begitu turun drastisnya omset kita, dari sisi harga juga kita langsung turunkan juga, mau tidak mau daripada hotel ini kosong, lebih baik ada isinya gitu. Banyak kan. promo ya berarti ya? Kurang lebih seperti itu Apa nih promo. promonya nih Pak Andika dalam waktu dekat ini? Kalau promo dalam waktu dekat ini yang pasti promo harga kamar yang kita memang berlakukan diskon berdasarkan tingkat hunian atau tingkat okupansi kita rata-rata di 30 hingga 40%. Kurang lebih seperti itu, karena kan harga kamar hotel sendiri mengikuti dari jumlah okupansi. Semakin banyak peminat, otomatis diskon akan kita kecilkan. Tapi ketika peminatnya itu tidak ada, diskon kita besarkan. Oke, jadi boleh dong nginep ke sini? Boleh, silakan. Ya, Singasari Cendana ya. Iya, apalagi sudah kenal ya, tinggal telepon aja Pak Andika. Tinggal telepon aja. Ada promo lain dalam waktu dekat ini Pak Andika? Selain kamar hotel ya? Ya, selain kamar hotel sebenarnya kita juga ada promo-promo lainnya yang terkait dengan food and beverage, kemudian social event yang lainnya. Untuk wedding, kebetulan wedding kita masih jalankan promonya, yang dimana juga di minggu depan juga kita akan ada wedding, cuman kita nggak tahu ya dari sisi tamu undangan itu apakah mereka akan banyak datang atau itu kan hak masing-masing personal. Tapi yang pasti kita untuk dalam dekat ini promo wedding masih jalan, social event arisan juga kita masih berikan spesial demi menstabilkan pendapatan atau omset hotel. Kurang lebih seperti itu. Tetap berjalan ya, apapun Tetap berjalan. situasinya harus bisa survive seperti itu ya. Minimal seperti itu ya Pak Andika. Betul. Ya? Nah, ini kembali lagi ya ke masalah COVID-19 gitu ya. Kan akhir-akhir ini juga ada marak opsi wacana untuk lockdown seperti itu. Dan ini sudah ada. Iya, betul. Kalau yang di sini masih wacana ya, Mbak Mary ya. Mungkin kalau di negara-negara lain sudah melakukan seperti itu ya. Nah, kalau di sini mungkin masih ada sedikit ya pro kontra gitu kan. Karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang memang itu tadi, selain faktor ekonomi dan hal-hal lainnya gitu yang membuat pemerintah masih maju mundur untuk melakukan aksi itu. Padahal sebenarnya kalau mungkin beberapa pihak mengatakan bahwa aksi lockdown itu sebenarnya untuk itu tadi, membatasi penyebaran seperti itu. Nah, kalau dari sisi Dokter Sukma sendiri ada yang mungkin ingin disampaikan, Dok? Jadi memang secara pribadi setuju nggak dok opsi lockdown itu dok? Secara pribadi setuju, ya, tetapi tidak mungkin dilakukan di tempat kita. Atau mungkin itu sangat harus pertimbangan yang sangat luar biasa. Karena dengan lockdown itu menghentikan semua upaya yang ada di sekitar kita. Perekonomian nanti akan mengalami kematian, kesehatan mengalami suatu penurunan, pendidikan mengalami suatu penurunan. Yang paling berat itu adalah ketahanan pangan kita yang belum siap. Komunikasi kita satu sama yang lain itu kan belum siap. Di negara kita ini kan negara sosial, artinya berkomunikasi dengan seseorang. Kebutuhan kita diperlukan dengan kebutuhan orang lain. Ya ini yang kita tidak pernah pelajari. Apalagi kehidupan kita itu kadang ada gajian yang harian. Kalau kita harus lockdown dalam waktu tertentu, dia makan dari mana? Ya, betul. Apakah mampu pemerintah memberikan suatu ketahanan pangan kepada seseorang? Saya rasa tidak mampu dalam waktu periode tertentu. Bagi jumlahnya harus banyak sekali gitu ya? Banyak sekali. Ya. Dan apalagi bahwa
penyebaran epidemiologi penyakit ini sebetulnya belum mengalami suatu masa yang sangat besar, kepanikannya yang tinggi. Sebetulnya kita bisa melawan dengan pendekatan komunitas di dalam keluarga tadi, itu sudah meminimalkan dan memutus mata rantai yang ada. Ya. Apakah boleh dilakukan lockdown? Boleh, tapi kita harus melihat aspek dari semua aspek. Kalau saya melihat secara pribadi, kacamata saya bahwa kita belum siap melakukan hal demikian. Karena konsumsi makanan, kebutuhan yang ada di sekitar kita, dan gaji, penyimpanan saving gaji kita di dalam beberapa waktu ke depan itu belum siap untuk melakukan hal demikian. Ini yang harus kami sampaikan. Betul. Masyarakat. Kalau Mbak Mary, seorang pengamat sosial gimana nih? Ya, sebenarnya sama sih pendapatnya dengan Dokter Sukma. Kalau secara pribadi, kalau tujuannya adalah untuk penyebaran itu supaya tidak masif, itu ya memang perlu dilakukan. Tetapi kembali lagi memang kondisi dari negara kita sendiri memang seperti itu, dan itu perlu juga kita sadari. Tapi pada dasarnya sebenarnya kayak yang sudah dilakukan di sekarang ini kan, yang social distance itu kan juga kurang lebih kan sama gitu loh. Itu kan sama-sama menutup akses sebenarnya kan ya, mengurangi akses sih, bukan menutup akses sebenarnya. Nah, kita bisa lihat aja sih dampak dari social distance ini aja juga seperti apa. Itu kan juga dari situ kita bisa evaluasi bagaimana kalau sampai lockdown itu dilakukan kan gitu ya. Nah, berarti sebenarnya kembali lagi adalah ya tadi lebih banyak kita mensosialisasi kayak semacam inilah ya, talk show semacam ini gitu loh, penyebaran informasi lebih masif lagi berkaitan dengan tadi untuk supaya orang masyarakat kita itu sudah waktunya mengurangi kepanikan, sudah waktunya kita bersama-sama bangkit untuk bersama-sama melawan ini gitu loh. Ini kan sudah ditetapkan sebagai bencana nasional ya. Nah, berarti kan ya sama kayak kita nih lagi perang gitu loh, ya kan? Nah, perangnya zaman dulu, zaman sekarang kan beda udah gitu. Nah, perangnya zaman sekarang ini ya kayak gini gitu loh. Nah, ini yang namanya pahlawan-pahlawan yang harusnya muncul itu ya seperti ini, yang justru yang bukan cuma mentingin dirinya sendiri, tapi ya harus kita bersama-sama gitu loh. Karena tadi dampaknya luar biasa kan terhadap bisnis gitu loh. Ini kan kalau masyarakat bisa memahami ini dengan cermat gitu ya. Kalau kita tidak segera menuntaskan ini, ya negara kita sendiri yang akan rugi gitu loh, dan itu akan berdampak kepada kehidupan kita sendiri gitu. Iya betul. Sama ya Pak Andika, gimana kalau opsi seperti itu dijalankan untuk bisnis perhotelan gimana nih? Memang semakin cukup menyedihkan juga bila mana kebijaksanaan lockdown itu dilakukan, yang social distance yang seperti Mbak Meli sampaikan juga itu aja cukup mempengaruhi bisnis. Pengaruh juga ya. Betul. Kita jalan ke mall, beberapa tempat wisata juga di area Jawa Timur juga sudah ditutup. Kemudian tempat hiburan beberapa juga sudah sangat sepi, bahkan hotel juga sekarang sudah sepi. Mau dibawa kemana, kemudian perekonomian yang seperti apa, lalu kita makan apa, kasarnya kan kurang lebih seperti itu. Jadi ya social distance, soliter untuk solidaritas itu memang kurang lebih seperti itu aja sih. Ini menambahkan saat memang terpaksa kita harus mengadakan suatu kegiatan event, kita bisa sampaikan di tempat itu sebagai sarana bagaimana memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Sehingga pada saat protap masuk harus dilakukan bagaimana. Saat mungkin duduk makan apa yang harus dilakukan, harus bersalaman dengan pengantin katakanlah, apa yang harus dilakukan. Di situ kita bisa memberikan di segi kesehatan ya, kita bisa mungkin mendatangkan konsultan untuk memberikan suatu memutus mata rantai, sehingga kadang orang yang masuk di dalam kerumunan tersebut paling tidak secara hatinya itu sudah aman kok saya. Nah, itu secara yang sisi psikologis ya. Paling di hotel ini prosedur kesehatan sudah dijalankan seperti itu ya, untuk proteksi ya, seperti itu ya. Bisa kita lakukan. Kayak tadi kita diminta untuk memberikan informasi terkait terhadap di salah satu tempat universitas. Bagaimana universitas bisa masuk dan tetap berjalan sebagaimana mestinya, meskipun
bisa pembelajaran jarak jauh dari rumah. Tapi kan setiap orang masih ada yang praktikum atau apa, alatnya yang harus ada di universitas, kita harus dilakukan hal itu, sehingga kan meminimalisir, tapi jangan takut di dalam kegiatan tersebut. Betul. Nah, itu yang harus disampaikan kepada masyarakat. Kalau terpaksa, nah, karena menikah itu sudah ada undangan, sudah ada persiapan kan, Betul. ini harus kita tetap laksanakan kan. Tetapi jangan takut secara berlebihan. Kita punya cara-cara untuk tetap melakukan kegiatan tersebut, tapi kita bisa mengantisipasi supaya penyebaran tersebut terputus. Oh iya dok, ada lagi nih yang kelupaan nih. Andai kata misalnya di tamu hotel nih ada yang ya indikasinya seperti mirip-mirip gejala COVID-19 gitu dok, corona gitu. Itu sebenarnya secara SOP-nya gimana sih dok? Apa yang harus dilakukan oleh pihak hotel gitu dok? Tadi sudah dilakukan preventif dari pihak hotel. Tetapi bagaimana kalau tidak bisa dicegah preventif tersebut? Kita harus memberikan yang kita sebut adalah evakuasi atau rujukan kepada fasilitas kesehatan. Di Surabaya ini sudah ada beberapa rujukan yang disampaikan oleh pemerintah di mana itu. Yang harus disiapkan bagaimana? Satu adalah bila mana ada orang yang dicurigai atau ODP ya, orang dalam pemantauan itu bisa dilakukan bahwa dia langsung harus dimaskeri. Syaratnya harus di situ. Jadi pihak hotel harus siap ya? Harus siap masker harus ya? siap di situ ya. Orang yang punya terkena itu harus masker. Yang sakit ya. Yang mengantar yang mengantar ke tempat rujukan. Ini yang harus disampaikan. Sebetulnya tidak boleh sembarang tempat. Mungkin pesan online terus datang ke rumah sakit, begitu akan membuat suatu penyebaran di dalam tempat tersebut. Penyebaran baru gitu ya? Ada satu mobilisasi atau mobil yang disiapkan khusus untuk mengantar rujukan tersebut. Yang mengantar pun juga harus pakai alat APD yang secara cukup. Contohnya pakai helm, ada helmnya, pakai Google, bukan Google itu pakai Google itu Google kacamata, pakai masker yang N95, harus pakai handscoon, harus pakai apron itu kayak celemek yang dari plastik begitu, terus pakai sepatu boot. Sebetulnya cukup di sini. Ya, setelah dievakuasi ke tempat tertentu, dia sudah disampaikan kepada pihak-pihak kesehatan, pulang mobil harus didesinfektan. Alat-alat yang ada tadi, yang habis pakai bisa dibuang, yang tidak habis pakai bisa disterilkan. Sebetulnya tidak takut. Nah, daripada kadang malah kita rujukannya itu tidak diketahui oleh orang lain, sembarang mobil, sembarang apa, kontaminasinya ke sana. Bahkan sopir yang ada di tempat situ juga bisa terpapar nantinya. Jadi satu SOP yang harus disiapkan adalah satu mobil yang ada kesiapan terhadap alat perlindungan diri tadi. Mulai dari kepala sampai ke kaki. Dan tidak usah takut, orang yang mengantar selama tidak ada suatu kontak yang berlebihan dan kita sudah lindungi, tidak ada masalah. Itu ini harus luar biasa sekali ya. Wow, informasinya keren ya. Oke, terima kasih nih Dr. Sukma, Mbak Mary, Pak Andika yang sudah saling berbagi informasi yang luar biasa, dan semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini juga bisa memberikan banyak sekali manfaat gitu ya kepada pemirsa ada di rumah dan juga semua ada di sini pastinya begitu. Amin. Demikian pemirsa Surabaya untuk edisi kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat diumumkan oleh CDC, 90% dari penyebab kematian karena pembekuan darah dan gumpalan darah, stroke, tekanan darah tinggi dan penyempitan pembuluh darah ke jantung. Merokok, polusi, kurangnya istirahat, kurangnya olahraga, tidak sehat, kurangnya asupan air, gaya hidup yang berlebihan dan faktor genetik. Segudang penyebab pembekuan darah dan gumpalan darah. Bagaimana kesehatan pembuluh darah dan peredaran darah Anda? Kalung Omkara. Bersama simbol Tuhan, perawatan kesehatan kalung Gisamunsok Omkara. Mengambil semangat atau energi dari Hindu, energi pada kalung yang menggunakan teknologi canggih. Gisamunsok, magnesium, besi, dan lain-lain. Berisi berbagai bahan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kalung premium dengan total 108 butir. Dengan emas 24 karat dengan pola yang sempurna. Kalung Omkara memberikan solusi untuk berbagai masalah penyebab penyakit seperti sakit kepala tiba-tiba, kelelahan sekujur tubuh, nyeri otot, dan lain-lain hanya dengan memakainya karena memakai daya magnetis alami. Ada banyak manfaatnya seperti menjaga keseimbangan tubuh, lulus tes anti jamur, deodoran, dan antimikroba berdasarkan kualitas yang luar biasa, membersihkan secara higienis dan mencegah kelembaban, korosi, dan perubahan warna. Daya tahan api sangat membanggakan. Dijamin oleh pemerintah Korea Selatan, produk bersertifikat peralatan medis GMP. Telepon call center Bali Shop sekarang. Perawatan kesehatan kalung Gisamunsok Omkara. Om Swastiastu. Sehat itu harus, tapi pola makan dan pola hidup tetap harus dijaga. Dan ingat kepada Yang Maha Kuasa. Omkara pastinya. Halo Home Shopper, dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Dwi Vera Dan saya Iva akan menemani Anda dalam acara Bali TV Home Shopping. Dan kali ini kita akan berbicara tentang kesehatan. Dan berbicara tentang kesehatan nih Home Shopper, pasti ini erat banget kaitannya sama peredaran darah. Dan peredaran darah merupakan kunci utama dari kesehatan itu sendiri. Jika tidak, akan banyak sekali penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Di antaranya ada berbagai penyakit kronis ya seperti stroke, jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, dan juga kolesterol berlebih. Iya. Tapi berbicara tentang kesehatan, ada yang menggiurkan di depan kita nih Pak. Ini ada gorengan yang tiap hari aku makan nih Kak. Oke, tadi udah satu. Aku mau coba dari satu deh sekarang. Tahan dulu. Nah, kalau ngomongin gorengan itu ada kadar minyak yang sangat berbahaya bagi tubuhnya Ipa loh. Kita bisa cek sama-sama ya. Oke, kita tes dulu ya. Kalau udah gorengan ini pasti diminati juga oleh masyarakat. Ya, Blide juga pasti suka banget nih. Suka saya nih. Baik. Jadi ada kadar minyak nih Home Shopper Iya, yang Home di rumah. Ya, kita bisa lihat untuk minyak yang ada di gorengan ini. Wow, bisa dilihat Jadi banyak sekali ya. Itu bayangkan Bayangkan minyak ketika itu ada. minyak ini dalam tubuh kita, apa yang terjadi ya Kak ya? Waduh, serem banget nih. Ya, jadi Home Shopper berhubungan tentang minyak dan juga kesehatan. Hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu ada Dr. Sheila Salsabila. Selamat siang, Vera. Apa kabar dok? Baik. Baik, selamat datang ya. Dan di sebelah Dr. Sheila ada YouTuber, videografer, influencer yang pastinya sudah tidak asing lagi. Iya. Yaitu Blida Puja Astawa. Halo, apa kabar Blida? Baik. Home Shopper yang ada di rumah ya, tentu penasaran juga nih dok, kalau misalkan Home Shopper yang ada di rumah juga suka banget nih makan gorengan dan dikonsumsinya setiap hari, ini seperti apa ya dok ya? Nah, kalau misalnya dari Vera sendiri, menurut Vera nih, minyak itu baik atau buruk sih untuk tubuh kita? Kalau gorengan buruk, tapi suka buruk ya, buruk tapi suka. Nah, sebelumnya nih pemirsa harus tahu dulu ada 3 macam minyak, dan kalau di gorengan ini tipe minyaknya tuh apa sih? Jadi minyak yang baik untuk tubuh kita adalah minyak yang tak jenuh namanya, tak jenuh, dan dia itu ada di alpukat atau di biji-bijian. Tapi sedangkan gorengan ini adalah minyak jenuh dan juga minyak trans, yang dua-duanya sangat berbahaya untuk tubuh kita, apalagi kalau dikonsumsi setiap hari.
dan itu akan terakumulasi di dalam tubuh kita, sulit untuk dikeluarkan, harus olahraga yang luar biasa. Dan kalau misalnya berlangsung dalam waktu yang lama bisa menyebabkan banyak penyakit kronis seperti contohnya diabetes, lalu kolesterol, hipertensi, serangan jantung dan juga stroke. Dokter Sela, berarti gara-gara kita makan yang berminyak dan berlebih itu bisa stroke dan juga sudden death ya? Nah, iya itu dia. Mungkin masyarakat mengenal stroke itu seperti sudden death karena seperti tiba-tiba. Tapi sebetulnya itu adalah proses kronis yang bisa berlangsung belasan atau puluhan tahun. Jadi bukan tiba-tiba aja tiba-tiba stroke gitu. Sudah ada proses panjang seperti hipertensi yang tidak terdeteksi, kolesterol tinggi yang tidak terdeteksi, dan mungkin ritme atau detak jantungnya juga sudah tidak normal yang menyebabkan ke penyakit jantung, tapi belum ada serangan jantung gitu, dan tiba-tiba stroke, termanifestasi di stroke dan akhirnya meninggal dunia. Gitu. Kalau dari Blida sendiri, apakah pecinta gorengan juga? Atau gulai kare ya? Jadi ini makanan enak-enak jadi makanan saya setiap hari. Tapi setelah kita tahu, ternyata kandungannya menyeramkan ya buat kesehatan kita. Baik, kalau dari Blida punya sendiri, kesibukannya apa Blida? Aduh, kalau saya setiap hari memang beraktivitas setiap hari, dari pagi sampai malam gitu kan. Jadi olahraga pun kadang-kadang nggak sempat melakukan olahraga. Tapi makannya seperti ini. Iya, di lapangan itu kalau nggak ada ini nggak seru gitu kan. Jadi sama teman-teman ngumpul pas lagi syuting, kalau ada ini jadi seru aja. Sambil minum kopi sambil, dokter nggak pernah merasakan, enak. Waduh, saya tahu enak. Enak sekali. Nah, jadi di tengah kesibukan Blida nih, pasti terganggu juga dengan pola tidurnya Blida. Kalau sehari itu bisa berapa lama sih? Saya mulai tidurnya biasanya jam 1 ke atas malam. Jam 1 ke atas Blida? Ya kan. Waduh, subuh ya? Iya, selalu setiap hari. Bangunnya jam berapa tuh? Saya jam 6 udah, gini saya kan bapak yang baik, saya harus ngantar anak-anak saya ke Bapak rumah sekolah. tangga ya Blida? Jadi saya harus tidur, terpaksa tidur agak telat karena kesibukan, kemudian harus bangun lebih awal, harus mengantar anak. Kalau olahraga Blida? Nah, olahraga itu yang kadang-kadang saya nggak bisa. Waduh. Betul. Waktu nggak ada olahraga. Padahal saya dulu mantan atlet, kemudian sekarang jarang olahraga. Hampir 1 minggu nggak pernah olahraga. Waduh, bahaya sekali, apalagi kalau misalnya kita konsumsi makanan seperti ini setiap hari. Betul. Jadi harus diseimbangkan dengan pola hidup yang sehat. Seperti olahraga, tidur juga harus cukup. Gitu, Dok? Dan ada jam biologis tubuh di mana manusia. Jam biologis itu di mana manusia ini memproduksi banyak hormon yang namanya melatonin. Dia adalah hormon istirahat. Nah, waktu istirahatnya itu seperti sekitar jam 11 malam sampai dengan jam 4 subuh. Jadi waktu seperti itu tuh harus tidur. Kalau lewat sedikit akan mengganggu fisiologi tubuh. Seperti itu. Apa Dan itu fisiologi, Dok? fisiologi homeostasis dan juga keseimbangan. Jadi keseimbangan tubuh kita akan terganggu. Jadi kita akan lebih rentan untuk terkena banyak macam penyakit. Nah, itu dia. Wah, kita akan sama-sama. Saya itu, Dok, berarti ya? Harus hati-hati. Idealnya berapa lama Dok untuk tidurnya itu? Kalau tidur itu bervariasi setiap orang. Bisa 7 sampai 8 jam normalnya. Ada yang tidurnya 6 jam juga cukup, ada yang butuh 9 jam mungkin, tapi diusahakan sekitar 7 sampai dengan 8 jam. 7 sampai 8 jam ya. Jadi dengan pola hidup yang tidak sehat, kemudian pola tidur yang kurang gitu Dok, apa sih yang akan terjadi nanti? Nanti akan terjadi akumulasi berupa penyakit, apalagi kalau misalnya kita dengan bertambahnya usia akan ada banyak penyakit yang namanya penyakit degeneratif, yang dia akan Ini benar, Dok? Ini benar, bukan hoax. Makanya kita harus lebih membuka wawasan terhadap kesehatan. Jangan sampai kita percaya sama berita-berita hoax, dan juga misalnya produk-produk kesehatan. Kita juga harus mengetahui dan apakah ada evidence base-nya. Sudah ada penelitiannya belum, seperti itu. Jadi kita akan banyak mendapat pencerahan hari ini ya. Baik, nah ini dia nih untuk Anda penderita diabetes, stroke, jantung ya, dan pekerja keras, minum alkohol, ya, perokok. Ini adalah salah satu solusinya, yaitu dengan kalung Omkara. Kalung Omkara terdiri dari 108 butir batu alami, gisa munsok, dan bandul Omkara yang dilapisi emas 24 karat home shopper. Dan ternyata dari kalung Omkara ini juga baik untuk berjapa ya. Iya. Nah, kaitannya seperti apa? Mari kita simak terkait berjapa. Japa mantra merupakan kegiatan mengucapkan mantra secara berulang-ulang. Japa mantra merupakan kegiatan yang meningkatkan kesadaran dalam diri menuju peningkatan kesadaran ketuhanan. Oleh sebab itu biasanya seseorang berjapa menggunakan japa mala.
Japamala ini terdiri dari 108 manik-manik. Jadi seseorang berjapa bisa menggunakan media Japamala ini. Kemudian ketika seseorang ingin meneruskan berjapa lebih dari 108, seseorang tidak bisa melangkahi guru atau meru itu sendiri. Setiap Japamala memiliki meru. Oleh sebab itu, ketika seseorang telah selesai melakukan 108 japa mantra itu sendiri, seseorang dapat memutarnya sehingga tidak melangkahi guru atau meru itu sendiri. Setiap hari diusahakan atau diupayakan seseorang dapat melakukan japa mantra atau berjapa di sela-sela waktu luang ataupun setelah melakukan tersandi atau persembahyan setiap harinya. Jadi berhubungan dengan japa mantra yang udah dibahas tadi, kita sedikit ngebahas soal holistic health ya pemirsa. Mungkin harus tahu holistic itu apa. Nah, holistic itu berarti kesehatan secara menyeluruh, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan juga kesehatan emosional. Dan itu ada kaitannya dengan ibadah juga. Tentunya kalau kita mau beribadah, kita mau fisik kita juga sehat. Dan selain itu, kesehatan fisik itu tidak ada artinya kalau misalnya tidak diseimbangkan dengan kesehatan mental. Kesehatan mental ini juga bisa sangat terbantu dengan adanya Gisa Musok, karena Gisa Musok dengan bantuan electromagnetic field dan juga ion negatif dan red infrarednya itu bisa membantu kita untuk menyeimbangkan kesehatan mental dengan cara meningkatkan serotonin, dopamin, dan juga adrenalin, sehingga hormon-hormon di otak kita juga menjadi balance dan kita akan sehat secara menyeluruh, sehat secara fisik, mental, dan juga emosional. Wah, seperti tadi home shopper, ternyata bisa juga sebagai sarana atau media untuk berjapa ya. Jadi bisa menjaga keseimbangan dan juga kehusyukan ke Ide Sang Yang Widiwasa. Nah, Brida, jadi di depan sini kita sudah ada kalung Omkara buat Brida. Silakan dipakai dulu, Brida. Kalung Omkara, Iya. yes. Jadi kalung Omkara ini selain stylish ya, kita bisa lihat, wah, tampilannya juga elegan, home shopper. Dan ini saya nih buat apa nih fungsinya? Nah, jadi fungsinya itu buat melancarkan peredaran darah, kemudian membuang racun dalam tubuh, memfilter radikal bebas dan polusi, kemudian juga membantu merilekskan tubuh kita, dan juga mengencerkan lemak darah. Apalagi Blida kan sibuk banget nih syuting, kecapean ya, jarang olahraga. Nah, Iya. ini solusinya Blida. Ini solusi yang tepat sekali. Iya. Selain kalungnya bisa dipakai Kalau ini sebagai lambang apa nih? aksesoris. Lambang ini Iya. sebenarnya lambang apa sih? Ini adalah lambang Omkara. Oh. Blida. Ya, jadi lambang Simbol. Omkara. Nah, Iya. Blida ingin tahu, home shopper ingin tahu, apa sih makna dari Omkara ini? Kita tanya ahlinya. Omkara merupakan sabda Brahman. Omkara ini merupakan perwujudan aksara suci di dalam agama Hindu. Dan Omkara apabila dijabarkan lebih lanjut itu terdiri dari 3 aksara suci, yaitu ada Ang, ada Ung, dan ada Amang. Nah, Ang ini merupakan wujud dari Dewa Brahma, Ung ini adalah wujud dari Dewa Wisnu, dan Mang itu adalah perwujudan dari Dewa Siwa. Brahma, Wisnu, dan Siwa itu merupakan trimurti bagi kepercayaan agama Hindu. Atau dari sekian banyak aksara, yang paling utama itu adalah Omkara. Seperti tadi bahwa Omkara itu merupakan sabda dari Brahman, aksara suci yang melambangkan Tuhan itu sendiri. Nah, kita juga harus menempatkan Omkara itu yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, melalui kalung ini dengan berjumlah 108 juga dengan ada aksara Om, ini berarti bahwa kita menempatkan Tuhan itu di dalam diri kita sendiri, di dalam hati kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita, yang membantu kita selama hidup, dan juga nanti pada saat moksa kita juga kembali kepada Tuhan itu sendiri. Sehingga dengan menempatkan Tuhan di dalam diri kita melalui perwujudan kalung ini, kita menempatkan posisi yang mulia bagi Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, kalung ini sangat cocok dimiliki oleh setiap umat Hindu, karena bagi umat Hindu Omkara itu merupakan sabda Brahman. Kita menempatkan Tuhan itu di dalam diri kita sendiri. Wah, ternyata banyak banget ya manfaatnya home shopper. Ini adalah kalung Omkara, batu Gisa Munsok asli Korea. Dan home shopper pastinya sudah penasaran apa sih itu kalung Omkara? Ayo kita buktikan bersama, Brida. Oke, home shopper, untuk selanjutnya kita akan sama-sama ngecek ini keaslian dari batu Gisa Munsok asli Korea dari kalung Omkara ini. Dan di sini sudah ada batu Gisa Munsok dan batu yang biasa. Kita akan lihat
bagaimana apa yang terjadi setelah dibakar ya. Oke, kita lihat. Jadi ini yang asli, yang ini yang palsu, Home Shopper. Wah, apa yang terjadi kira-kira, Home Shopper? Kita akan lihat bersama. Wah, ternyata tidak terbakar ya batu Gisa Munsoknya. Dan kita lihat batu yang biasa. Apa yang terjadi? Ternyata keluar api dan meleleh seperti itu ya. Oke, jadi ini terbukti. Jangan sampai salah pilih ya. Sekarang kita lihat batu Gisa Munsok yang asli masih dalam bentuk heksagonal. Dan kita dengarkan bersama. Oke, berarti batu. Masih nyara ya. Berbentuk ya. Iya, masih dalam bentuk batu. Dan ini perbedaannya dengan batu yang biasa. Ini juga agak menempel ya. Oke. Ini hancur ya, Home Shopper ya. Jadi Home Shopper jangan sampai salah pilih. Pilihannya adalah kalung Om Kara dengan keasliannya juga, dan belinya hanya di Bali TV Home Shopping. Ya Home Shopper, karena kita tahu kalung Om Kara ini banyak sekali manfaatnya, kita akan tes kadar ionnya. Ya, ini dia ion negatif yang ada di kalung Om Kara, Dok. Ini terkait ion negatif, apa manfaat dari ion negatif untuk tubuh kita, Dok? Iya, jadi Mbak Feve sama Mbak Iva sama Beli juga harus tahu nih, ion positif sama ion negatif itu perbedaannya apa. Nah, ion positif kalau semakin banyak, semakin negatif efeknya di tubuh kita. Sedangkan kalau ion negatif, semakin banyak, semakin positif efeknya di tubuh kita. Negatif, positif, nanti saya. Nah, jadi tuh efeknya berkebalikan di dalam tubuh kita. Ion positif itu kita bisa dapat dari radikal bebas, dari pola hidup yang kurang sehat, dari makanan seperti gorengan tadi. Sedangkan kalau misalnya ion negatif, kita dapatnya dari alam. Dari misalnya kita pergi ke pegunungan, ke rumput, pohon, dan lain-lain. Berarti kita nggak perlu nih lidah ke bedugul ya untuk mendapatkan ion negatif dari kalung Om Kara. Tahu, Dok, berapa dibutuhkan tubuh kita untuk ion ini? Sebetulnya 400 sampai 500 sudah oke setiap hari ya. 400 sampai 500? Iya. Adanya ionnya, Dok? Kenapa? Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi kalau di kalung ini dan kita lihat ini. Oke, wow. 1440 Home Shopper. Ini dia sudah melebihi kadar yang dibutuhkan dalam tubuh. Berarti udah 3 kali lipat tuh ya. Dan semakin banyak memang semakin positif efeknya. Oke, Home Shopper, untuk selanjutnya kita akan cek sama-sama. Ini adalah antioksidan yang terkandung di kalung Om Kara ini. Kita akan ilustrasikan ya. Jadi ada 2 gelas yang berisi air, itu diibaratkan tubuh kita ya dengan air, dan kita tetesi zat iodin. Zat iodin ini adalah radikal bebas. Jadi kita akan cek radikal bebasnya ya, polusi. Radikal bebas itu seperti apa ya, Dok? Iya, seperti yang tadi udah disinggung sedikit ya soal radikal bebas itu dari polusi udara bisa kita dapatkan, dan dia menyebabkan ion positif yang terakumulasi dalam tubuh. Baik. Dan kita akan coba sekarang bersihkan kalung Om Kara. Kita akan cek sama-sama. Wow, langsung bening loh. Wow. Coba di rumah perbedaannya. Ya. Sekarang Oke, baik Dok, kemudian gimana Dok kaitan antara radikal bebas dengan peredaran darah kita? Jadi kalau misalnya radikal bebas ini, nah ini sebenarnya kita harus tahu dulu nih komposisi dari batu ini. Gisa Misok ini isinya apa sih? Nah, Gisa Misok ini ada batunya isinya germanium, serpentine, elphinstone, dan dia ada kandungan neodymium dan juga magnesiumnya. Dan ini juga ada far infrared loh yang bekerja. Jadi contohnya nih ya. Di sini. Dan itu fungsinya buat apa ya, Dok ya? Seperti namanya far infrared. Jadi dia bisa menembus jarak jauh sehingga sampai 7 cm. Jadi dari sini kita taruh kan di luar ya. Tapi dia bisa masuk ke jantung yang jaraknya itu 7 cm. Dan otomatis akan memperlancarkan lagi peredaran darah kita, lalu detak jantung juga lebih bagus. Gimana, Blida? Terasa berdetak jantungnya? 7 cm lebih. Iya. Dan ini kalau misalnya ditaruh di sini kita akan berasa juga lebih hangat badannya. Dan badan yang naik suhu tubuhnya sebanyak 1 Celcius aja ini bisa meningkatkan imunitas kita. Dan otomatis kita jadi terhindar dari banyak penyakit, terutama penyakit kronis yang tadi kita sebut ya, yang menyeramkan. Iya, jadi kompleks sekali ya manfaat dari kalung Om Kara ini. Oke, Home Shopper, untuk selanjutnya kita akan sama-sama untuk mengecek kandungan elektromagnetik dan juga biomagnetik yang ada di kalung Om Kara di batu Gisa Munsok asal Korea ini. Dan di sini sudah ada batu Gisa Munsok. Mungkin Blida bisa mencoba ya kadar biomagnetiknya ya. Jadi di sini ada dalam bentuk bongkahan. Wow, langsung nyata loh. Kemudian berikutnya dalam bentuk serpihan batu Gisa Munsok. Coba saya ini ya, ini dulu ya. Coba nih. Ini batu tukar nih. Batu kali ini ya. Batu kali ya. Iya. Oke. Ternyata tidak ada ya tarikannya. Nah, ini yang pecahannya? Iya. Oh, lengket.
walaupun dalam bentuk serpihan ternyata masih mengandung biomagnet ya. Serbuk Kemudian ya? Ini serbuk dari sini ya? Iya, serbuk dari batu Gisamunsok. Wah, luar biasa. Kemudian, ya. Oke. Ini material kalungnya. Wow. Ini bentuk heksagonal ya. Nah, coba kalungnya, coba sekarang kalungnya. Iya, sekarang di kalungnya, Blida. Coba saya aja. Wow. Langsung jantungnya nggak ketarik juga ya hatinya. Masih menempel ternyata. Oke. Baik. Dok, ini kaitannya seperti apa kandungan biomagnetik dengan tubuh kita? Karena kan kita pakai kalungnya di luar. Nah, itu pertanyaan yang bagus ya, VV, dan masyarakat juga harus tahu karena banyak produk kesehatan yang mungkin ngeklaim ini bagus, tapi sudah ada penelitiannya belum. Nah, Gisamunsok ini sudah ada penelitiannya dari Journal of South Korea, Journal of Gemstone, dan juga Journal of Meteorology. Jadi memang sudah terbukti secara medis, sudah ada penelitiannya. Dan juga jurnal ini juga membuktikan bahwa dia itu memang efeknya bisa ke dalam tubuh walaupun ditaruhnya di luar. Karena memang sudah ada kandungan elektromagnetik yang memang bermanfaat untuk electromagnetic field yang ada di dalam tubuh kita dan membantu homeostasi. Luar biasa. Oke. Dan ternyata selain itu, bukti selanjutnya adalah mendapatkan sertifikat asli dari Korea. Ini dia. Sudah ada ya? Iya, ini sertifikat original Korea. Original langsung dari Korea nih. Blida. Ya, sekali ya. Oke, selain sertifikat tersebut ada juga ini dia Korea World Class Product Award, jadi award langsung ya dari Kementerian penghargaannya Kementerian Perdagangan Industri dan juga Energi dari Korea. Home Shopper. Iya, luar biasa sekali Home Shopper. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan langsung saja pesan di Bali TV Home Shop. Jadi untuk Home Shopper banyak sekali manfaat yang akan Anda dapatkan dengan kalung Omkara ini. Jadi untuk Anda penderita jantung, stroke, ada juga diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol berlebih, pola makannya tidak teratur dan jarang olahraga. Jatuhkan pilihan Anda pada kalung Omkara. Iya, kalung Omkara ini terdapat banyak sekali manfaatnya. Yang pertama dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah sakit. Kemudian melancarkan peredaran darah, dapat menstabilkan suhu tubuh dan merelaksasikan tubuh. Jadi tunggu apa lagi Home Shopper, beli sekarang juga, pesan sekarang juga. Stoknya hanya 180 saja ya. Harganya adalah Rp1.198.000. Rp1.198.000 dan untuk 180 pembeli terima kasih yang sudah membeli hari ini dan tentunya banyak lagi keunggulan-keunggulan yang akan Anda dapatkan untuk hari ini. Ya, selain itu juga ada beberapa paket yang akan diberikan spesial untuk hari ini. Di antaranya adalah jika Anda membeli kalung Omkara, Anda akan mendapatkan 1 kalung lagi bonus dan ada 2 gelang dan ada juga stiker anti radiasi elektromagnetik. Jadi ini bisa ditempel langsung di handphone, Blida. Jadi otomatis itu akan membantu kita ya, dan ini juga bagus untuk penyakit migrain. Jadi bisa menghilangkan penyakit migrain dan mendapatkan kartu garansi. Dan khusus pada tayangan ini saja, Home Shopper di rumah mendapatkan super diskon 48% dan hanya 39 ribuan aja loh Blida per harinya bisa mendapatkan peredaran darah yang lancar dan hidup sehat setiap hari. Oke, selain itu juga tentu ada awarding, ada penghargaan yang didapat dari kalung kesehatan, kalung Omkara ini yang langsung diberikan oleh Kementerian Perdagangan Industri dan juga Energi Republik Korea. Juga dilengkapi dengan sertifikat asli dari Korea nih Blida ya, Home Shopper di rumah. Oke, jadi tunggu apa lagi? Stok terbatas hanya 180 saja hari ini. Silakan langsung untuk hubungi di line telepon kami di 0361-247-575. Sekali lagi di 247-575 atau hubungi WhatsApp di bawah ini. Wah, jadi tunggu apa lagi nih? Blida sudah tidak sabar sepertinya untuk borong ya. Beli dan orang tua saya belikan ini. Baik. Yang bagus itu beli. Kesehatan, Dok. Iya, untuk kesehatan, dan sebenarnya ini bisa untuk semua usia dan juga semua gender, tidak memandang usia masih kecil atau udah dewasa karena ini bisa menyerang siapa saja. Oh, gitu? Iya. Merokok, polusi, kurangnya istirahat, kurang olahraga, tidak sehat, kurangnya asupan air, gaya hidup yang berlebihan, dan gemar makanan berminyak dan manis. Hati-hati, hal tersebut memicu darah menjadi kotor dan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, sehingga terjadi penyebaran penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan. Namun kini Anda tidak perlu khawatir, kami ada solusinya. Pakai selalu kalung Omkara, terbuat dari batu Gisamunsok asli dari Korea. Kalung Omkara memberikan solusi untuk berbagai penyebab penyakit seperti sakit kepala tiba-tiba, kelelahan sekujur tubuh, nyeri otot, dan lain-lain dengan menggunakan Omkara karena memiliki daya magnetis alami.
Dengan bentuk persegi 6, kalung Omkara sangat efektif digunakan. Akan efektif digunakan setiap hari dan merupakan perhiasan batu yang sangat bernilai. Fine Stone untuk healing relaksasi dengan total 108 butir batu Gisa Munsok. Pada bandul bertuliskan aksara Omkara dengan emas 24 karat, sangat cocok pula bagi Anda yang melaksanakan japa mantra. Pakai selalu kalung Omkara, memberikan solusi untuk berbagai masalah penyumbatan dan pembekuan darah, serta darah kotor penyebab penyakit hanya dengan menggunakan Omkara, memiliki daya magnetis alami. Kalung Omkara, pilihan untuk kesehatan keluarga Anda. Produk bersertifikat peralatan medis GMP, dijamin oleh pemerintah Korea Selatan, telah memiliki penghargaan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Korea sebagai produk kesehatan terbaik. Telepon call center Bal TV Shop sekarang. Perawatan kesehatan keseharian Anda dan keluarga. Wow, jadi tunggu apa lagi nih home shopper yang ada di rumah? Langsung pesan sekarang juga, stoknya terbatas hanya 180 saja ya. Dan kita lihat sekarang ternyata sudah ada pembeli untuk hari ini. Terima kasih home shopper yang sudah membeli. Baik, dan selalu ingat home shopper, sehat itu harus. Pola makan dan pola hidup harus tetap dijaga. Dan ingat yang maha kuasa, Omkara pastinya. Oke pemirsa, dan akhir kata saya Dwi Vera. Dan saya Iva. Dan mengucapkan terima kasih juga untuk Dr. Sheila Beda Puja Astawa. Mau borong berapa nih Beda? Kayaknya mau borong banyak. Semua ya. Buat keluarga saya biar sehat. Iya, anak istri. Borong yang banyak ya Beda ya. Baik, kami pamit undur diri dan kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.